Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Untuk mulai ibadah kita angkat pujian kita.
kita dapat berdoa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan kami semua boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami datang di Ka'bah-Mu untuk kami menaikkan pujian kami. Tuhan, biarlah setiap pujian kami ini Tuhan naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Karena itu kerinduan kami Tuhan, selama kami hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Berkati kami semua Bapa. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, mujizat-Mu. Kami yang sakit kami boleh disembuhkan. Kami yang lemah kami boleh dikuatkan. Kami yang berbeban berat kami akan diberikan kelegaan. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kami kelegaan. Engkau akan memberikan kami kekuatan selalu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami datang di hadirat-Mu. Kami mau lebih erat, lebih dekat dengan Tuhan, melekat hati kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu pada hari ini. Tidak ada satu pribadi pun yang terlewatkan. Biarlah kami semua mengalami Tuhan, merasakan kasih dan mujizat-Mu dinyatakan. Ada kebangunan rohani, ada mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Ada kelepasan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan altar mimbar-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan terus mengalir bagi mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar mereka boleh melayani Tuhan, dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami semua dipenuhi dengan sukacita, sehingga pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi, bersorak bersukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat turun dipersilakan duduk kembali. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memujiakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, datanglah ke bait-Nya. Dengan
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita masih memuji, muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
kami buka ruang kesaksian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin bersaksi. Langsung maju ke depan. Puji nama Tuhan, jika belum ada pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari
Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa mendengar seru doa kami. Engkau Tuhan yang mengerti setiap harapan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami, yang terus menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu kami rindukan dalam kehidupan kami, yang memberi terang dalam setiap langkah kehidupan kami, yang mengarahkan setiap jalan kami sebagai orang-orang percaya. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Segarkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Setiap jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini, Kau yang menjamah setiap hati mereka Tuhan. Roh Kudus, kami percaya ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di ruangan ini, di tempat ini bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, biarlah boleh berkata-kata seturut dan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan saja. Pesan firman Allah, pesan yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap jemaat-Mu pagi hari ini, boleh disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami siap duduk diam menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mana semangatnya ini? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya buat Kak Aan dan Kak Jelita yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya sebagai orang percaya dengan iman kita. Amin. Mari pagi hari ini kita sama-sama lihat firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sudah mendapatkan semua? Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya membaca ayat yang ganjil. Saudara yang kekasih membaca ayat yang genap. Saya mengajak kerjasamanya buat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Saya mulai 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kita sebagai orang-orang percaya bagaimana kita mengalahkan dunia ini, melawan dunia ini. Di dalam perikop ini berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Nah, kalau kita lihat di 1 Injil Yohanes atau Injil Yohanes ini bertemakan tentang kasih, love, kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tentunya. Nah, di sini ada 2 ciri utama anak Tuhan, yaitu kasih dan juga iman. Amin. Kasih dan iman. Di dalam 1 Yohanes 1 tadi dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari atas.
Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saya suka pada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lebih mudah dipahami. Berbunyi demikian. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja, penyelamat yang dijanjikan Allah, orang itu adalah anak Allah. Orang yang mengasihi seorang bapa, mengasihi anaknya juga. Jadi di sini berbicara tentang setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Nah, lahir dari Allah ini memiliki dua arti. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu seorang yang mengalami kelahiran baru. Amin. Kelahiran baru, lahir kembali dari atas, dari Allah. Kita melihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ketiga, di sana berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan ayat yang ketujuh juga berkata di sana, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, di sini di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga ini, di situ ada judul perikop tentang Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nah, di sini Nikodemus berkata kepada Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Kalau kita membaca satu perikop ini, supaya kita lebih memahami, saya akan membacanya beberapa bagian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini seorang pemimpin agama. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi di sini Nikodemus mengaku Yesus sebagai guru yang diutus Allah, bukan Mesias, bukan juru selamat. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di sini Nikodemus bingung dengan perkataan Allah, perkataan Yesus. Apa yang dimaksud dengan lahir baru, kelahiran baru ini? Terus di sini Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi pengertian daripada Nikodemus ini hanya sebatas lahiriah saja. Apa yang dia lihat, apa yang dia mengerti. Tetapi sini Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini berbicara dilahirkan dari air dan roh, bagaimana hidup kita diperbaharui dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Meninggalkan cara hidup yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, dan mau hidup yang lebih baik dituntun oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita sebagai manusia hidup selalu kudus. Tidak, tapi kita sebagai orang-orang percaya mau hidup kita semakin hari semakin baik di pemandangan Tuhan. Semakin berkenan di hadapan Allah. Amin. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, sebagai orang-orang percaya, pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita kepada perintah-perintah Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Allah. Nah, di dalam terjemahan masa kini, bahasa Indonesia masa kini, di sana lebih jelas dikatakan atau lebih kita mudah mengerti, angin bertiup kemana ia mau, kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan
dari Roh Allah. Nah, kita tidak tahu wujud daripada angin. Ya kan? Seperti apa angin itu? Seperti apa bentuk angin itu, ya kan? Karena angin itu tidak nampak, kita tidak bisa lihat. Tetapi kita bisa merasakan aktivitas angin itu. Aktivitas angin itu, ya kan? Makanya seringkali kalau kita duduk-duduk mungkin di luar atau melakukan sesuatu terus kayak ada angin terus kita jadi ngantuk-ngantuk, itu kayak enak, sejuk gitu kan. Itulah pekerjaan angin. Dia tidak nampak, dia tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Nah, kita bisa merasakan desirannya, kesejukannya. Benar kan? Begitu juga dengan Roh Kudus. Kita bisa tahu melalui kegiatan dan efeknya atas mereka yang dilahirkan kembali. Nah, sebagai orang-orang percaya harus memiliki dampak, harus ada efek, harus melahirkan sesuatu bagi orang lain, melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, ini dikatakan di sini. Nah, jadi sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah lahir baru, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita tidak seenaknya kita sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 di sana berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih yang fana. Maksudnya tidak mudah hilang, tidak gampang hilang. Bukan yang fana, bukan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi hidup kekal adalah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan Allah. Amin. Inilah tujuan dari kehidupan orang-orang percaya. Hidup bersama-sama dengan Allah di kerajaan sorga. Nah, pengertian yang kedua, apa yang dimaksud dengan lahir baru, lahir dari atas, itu regenerasi. Regeneration. Di dalam Titus pasal yang ketiga dan yang kelima di sana berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita ini adalah regenerasi Allah. Bagaimana Allah menyatakan kebaikannya, pekerjaan Yesus 3,5 tahun di dunia ini. Dia memberitakan tentang kasih, memberitakan tentang kebaikan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Kita adalah sebagai regenerasi Allah. Kita harus melakukan apa yang telah Yesus terlebih dahulu contohkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Nah, mengasihi Tuhan harus juga mengasihi keluarga Allah. Orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi keluarga Tuhan. Atau jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang di sekitar kita terlebih dahulu saja. Kalau dia berkata, aku mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, itu bukan kasih. Dalam Efesus pasal yang keempat, kita melihat di sana, apa yang dikatakan di sana. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini perkataan Paulus kepada jemaat Efesus. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu imam,
satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka harus saling mengasihi, karena keadaan zaman itu jemaat Efesus keberadaannya, kasih itu sudah mulai hilang di antara mereka. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 di sana, di sana bagaimana Allah menegur jemaat Efesus. Nah, kepada jemaat Efesus. Di dalam ayat yang keempat, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat di sana dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, begitu pentingnya kasih dalam kehidupan orang-orang percaya. Kasih menjadi hal yang utama. Karena kasih ini adalah yang nampak, yang berdampak, yang menghasilkan buah. Dasarnya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi kau membenci saudaranya, semuanya adalah sia-sia. Tetapi kasih itu nampak bagi saudara-saudara kita. Nampak, berdampak. Ada implementasi kasih. Kasih itu bisa dirasakan. Sebab apa yang Yesus terlebih dahulu lakukan di dalam pekerjaannya di dunia, dia menyatakan kasihnya. Kasih yang berkorban bahkan. Berkorban nyawa bagi kita. Luar biasa kan? Jadi, pentingnya kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kasih. Bukan hanya kasih kita kepada Allah, tetapi kasih kita kepada saudara kita. Kepada orang-orang percaya. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita lanjut. Di dalam 1 Yohanes 5, ayat yang kedua dan ketiga. Di sana berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Apa? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Perintah-perintah Allah tidak berat dikatakan di situ. Nah, saya suka mengkomparkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dan King James Version atau KJV. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata di sana, dengan jalan inilah kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, kita mengasihi Allah dan taat kepada perintah-perintahnya. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak berat untuk kita. Nah, perintah-perintahnya dikatakan tidak berat untuk kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi keluarga Allah? Nah, ini. Bagaimana kita tahu kita mengasihi keluarga Allah? Kita mengasihi saudara-saudara kita. Yaitu, ada jawabannya sudah kan? Dengan mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya. Amin. Jadi bukti daripada kasih yaitu ketaatan. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara menyimak atau boleh membuka Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam ayat yang ke-23 di pasal yang sama, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, dikatakan jika seorang mengasihi Allah, ia akan menuruti firman Allah. Dan Bapa akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, di sini dikatakan bukti daripada kasih adalah ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah Allah itu, apa firman Tuhan katakan tadi? Tidak berat. Kita bisa melakukan. Kembali lagi kepada poin yang ke awal tadi. Jika kita mengasihi Tuhan. Kasih membuat ketaatan bukanlah suatu beban yang berat. Amin. Jadi kasih membuat ketaatan bukanlah suatu beban yang berat. Orang yang mengasihi Tuhan akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan bagaimana kita dapat menyenangkan hatinya selain kita mentaati perintahnya. Contoh, kita sama-sama lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Nah, Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan tentu tahu kisah ini kan. Bagaimana saya membacakannya di ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Jadi sini berkisah tentang Yakub mencari seorang istri. Dia pergi kepada Laban dan dia melihat Rahel. Dan dia jatuh cinta kepadanya. Dia ingin memperistri Rahel. Tetapi kata Laban, engkau harus bekerja kepada aku selama 7 tahun. Untuk mendapatkan anakku. Dan di situ berkata, yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Jadi kembali kalau kita mengasihi Tuhan, perintah-perintah Allah itu tidak berat kan? Terus apa kelanjutan dari kisah ini? Ketika Yakub sudah bekerja 7 tahun, yang dia dapatkan Rahel atau bukan? Bukan. Kakaknya Lea yang diberikan kepada Laban. Laban memberikan Lea justru. Kecewa sebagai manusia. Sakit hati, marah. Tetapi ya, di sini dikatakan Yakub marah. Tetapi dia tetap di ayat yang kembali di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27. Di sana, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi serasa dibohongin, serasa ditipu Yakub ini. Sudah bekerja 7 tahun, nggak dapat Rahel, malah dikasih Lea. Suruh bekerja lagi 7 tahun. Jadi 14 tahun dia bekerja kepada Laban dan mendapatkan Rahel. Tetapi semuanya itu tidak menjadi suatu beban bagi dia karena cintanya kepada Rahel. Begitupun kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, perintah-perintah Tuhan tidaklah berat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena cinta Yakub pada Rahel, dia mampu melakukan apapun dan semuanya dianggap mudah. Amin. Kita harus menaruh kasih dan cinta kita kepada Tuhan supaya kita dapat mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang bahkan yang belum mengenal akan Allah sekalipun. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, lanjut kita baca firman Tuhan. Di sana berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, iman kita. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Amin. Jadi, dengan apa kita mengalahkan dunia ini? Dengan iman kita. Orang yang lahir baru mengalahkan dunia dengan imannya. Apakah yang dimaksud dengan dunia di sini?
Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa yang maksud dengan keinginan daging? Daging seringkali menginginkan sesuatu yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan, bukan? Mata hanya suka melihat yang indah-indah, yang cerah-cerah, yang bening-bening. Keangkuhan hidup seringkali kita kurang peduli kepada orang lain, mementingkan diri kita sendiri, egois. Nah, dikatakan di situ, itu semua bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, pentingnya kita mengawasi diri kita dengan hal-hal ini. Semuanya yang ada di dalam dunia berseberangan dengan prinsip kasih yang Yesus ajarkan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai dan ke-7 di sana kita boleh melihat apa itu prinsip kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, boleh melihat di sana 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini prinsip kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Meski tidak gampang untuk kita lakukan, tetapi kita mau senantiasa dituntun oleh Roh Allah. Itulah yang terus senantiasa menguatkan kehidupan kita, yang memampukan kehidupan kita. Jadi pentingnya kembali kepada yang awal, lahir baru, dipimpin oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh firman Tuhan katakan, lakukan. Kalau kita tidak hidup baru, tidak dituntun Roh Allah, akan terasa mustahil. Bagaimana kita mengasihi orang yang misalnya membunuh saudara kita, yang membenci kita. Sebagai manusia rasanya ingin membalas perbuatannya. Tetapi inilah prinsip kasih yang Tuhan ajarkan ketika kita memiliki Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Prinsip kasih adalah menyangkal diri, pikul salib, berkorban seperti bagaimana Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita. Ini yang Tuhan contohkan langsung untuk kita bisa lihat. Tentu kita sudah menonton film yang mengilustrasikan pengorbanan Yesus kan, Son of God atau yang lainnya, banyak sekali filmnya. Situ berkisahkan bagaimana perjalanan Yesus di dunia dan bagaimana Yesus mati sampai ke Golgota. Betapa besar kasih yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Dia tidak hanya sekedar berbicara, aku mengasihi kamu. Tetapi ada aksi, ada representasi yang nyata yang bisa kita rasakan. Mungkin kalau Yesus tidak menyatakan kasihnya, kembali lagi, apakah kita, bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Nah, lanjut. Di dalam pasal yang kelima, ayat yang kelima di sana dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi, berbahagialah kita saudara-saudara yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Dikatakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya
bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi dalam arti yang lain, orang yang tidak mengenal Yesus adalah anak Allah, dia tidak dapat mengalahkan dunia. Nah, jadi dunia ini, kalau boleh saya bahasakan, kuat menarik kita kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi sekali lagi, Kristus yang kita puji dan kita sembah lebih kuat. Amin. Jika Kristus tidak menang, maka tidak ada kita sekarang yang menjadi umat-umat pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, lebih daripada pemenang. Amin. Nah, saya memberikan satu contoh di dalam Daniel pasal yang ketiga. Nah, jemaat-jemaat Tuhan pasti sudah tahu kisah ini tentunya. Daniel pasal yang ketiga. Saya membaca ayat yang ke-18 saja langsung. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini bagaimana Raja Nebukadnezar membangun patung yang besar dan seluruh rakyatnya harus menyembah, harus memuji. Tapi tidak dengan Daniel dan 3 sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Iman yang benar adalah iman yang tidak goyah dengan keadaan apapun. Seringkali banyak hal yang menghampiri kita, yang membuat kita tanpa sadar atau tidak sadar, kita sudah sedikit demi sedikit mulai menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini Daniel, dia berkata, sungguh luar biasa bukan? Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Terus gimana kisah selanjutnya? Mereka dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Mereka dibakar hidup-hidup. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang senantiasa memegang iman mereka. Mereka tidak terbakar. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka hidup. Nah, ini iman yang dicontohkan kepada kita sebagai orang-orang percaya sekarang ini. Saat ini. Bagaimana kita harus memegang iman itu. Jangan sampai hal-hal dunia yang mengecohkan kita ini. Dunia yang kuat ini, tapi Kristus lebih kuat di dalam kehidupan kita. Jangan mudah digoyahkan, jangan mudah ombang-ambingkan. Jangan mudah terbawa, jangan mudah terlena dengan hal-hal yang seringkali tanpa kita sadari, kita sudah jauh baru kita kayak kaget gitu. Pentingnya mengawas diri. Iman tidak membuat kita ragu bahwa Yesus adalah anak Allah juru selamat kita. Amin. Kemenangan datang dengan iman bukan karena bukan karena diri kita sendiri. Jadi kemenangan itu datang daripada iman kita kepada Yesus Kristus adalah anak Allah juru selamat kita. Amin. Kemenangan tidak datang dari gereja. Kemenangan tidak datang dari denominasi gereja apapun. Tidak peduli engkau bergereja di mana, tidak peduli apa denominasi gerejamu. Tetapi ketika kita memegang iman kita, percaya kita bahwa Yesus adalah anak Allah, itulah iman yang teguh. Iman yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah percaya pada kedaulatan dan juru selamat Yesus Kristus.
Kita percaya kedaulatan Allah akan dunia ini. Kita sebagai ciptaannya dan apa yang ada di dunia ini semua adalah ciptaannya. Ketika kita menaruh percaya bahwa Yesus anak Allah, kita percaya bahwa semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut dengan apapun. Ketika kita percaya bahwa Yesus anak Allah, maka berkat-berkatnya akan memenuhi kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita, masa dia tidak memenuhi kehidupan kita saat ini? Dia rela memberikan nyawanya, jadi hal-hal yang sepele yang kita butuhkan pun Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan pasti mencukupi. Tuhan pasti melihat semua itu. Jadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah percaya pada kedaulatan Allah. Dia mampu melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Dia mampu mewujudkan setiap harapan-harapan kita. Kembali lagi, kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, dan kita hidup dituntun oleh Roh Allah. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi firman Tuhan yang singkat ini biarlah melekat di dalam kehidupan kita. Memperbaharui kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita percaya Roh Allah tinggal di dalam setiap pribadi kita. Kita percaya Roh Allah senantiasa menuntun kita, menguatkan kita, memberi pengharapan. Biarkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Kita mau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna yang telah kita terima daripadanya. Haleluya. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, pejamkan matamu. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kita, kita mau menjadi orang-orang percaya yang senantiasa dituntun oleh Roh Allah. Dituntun di dalam kebenarannya. Apa yang menjadi kehendak Allah, bila itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Tuhan. Amin. Bukan karena
Haleluya, haleluya. Engkau Bapa kami yang kekal, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, memelihara kehidupan kami, menjamin kami, mengenyangkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu boleh menjamah kehidupan kami pada siang hari ini, menguatkan iman percaya kami, bahwa kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, dan kami percaya firman-Mu akan menjadi suluh dan pelita di setiap langkah kehidupan kami, menguatkan kami dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, bahkan secara khusus hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kehidupan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani akan menjadi pelayanan diberkati oleh Tuhan, pelayanan yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan hidup muda yang diberikan untuk melayani Engkau, kami percaya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Kehidupan hamba-Mu senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan masa depan hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan jamin, Tuhan pelihara, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, kami akan membawa korban persembahan kami. Kami percaya kami lakukan semuanya ini karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi akan kehidupan kami. Besar kecilnya Tuhan memberkati, bahkan pekerjaan jemaat Tuhan tempat ini, apapun yang tangan kami kerjakan, usaha-usaha kami Tuhan berkati, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Ini tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya ini semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kami lakukan semuanya ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan dibawa ke depan, dimulai dari bangku sebelah kanan saya dan dilanjutkan bangku sebelah kiri saya. Sambil persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, dituntun
Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Pengumuman, sebentar sore, jam 6:30 ada ibadah pemuda di tempat ini. Ya, mari anak-anak muda kita datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, agar kita tidak terlarut dengan masa muda yang gampang diombang-ambingkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kita pagari kehidupan kita, pondasi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di hadapan kami ini ada undangan. Ya, ini undangan dari Panitia Pelaksana Kebaktian Pembaruan Iman Nasional 2023. Ya, Kabupaten Bulungan. Ya, ini perihal tentang publikasi dan undangan pelaksana KPIN Kabupaten Bulungan tahun 2023. Kepada yang terhormat Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat gereja-gereja sekecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas Utara di tempat. Salam sejahtera, bersyukur untuk anugerah dan pemeliharaan Allah Bapa di sorga dalam semua aspek kehidupan kita semua. Melalui ini kami menginformasikan bahwa di Kabupaten Bulungan, Lembaga Pelayanan Kristen, STEMI, ya ini di bawah dari Stephen Tong, ya, melalui panitia pelaksana akan diadakan kebaktian pembaruan iman nasional tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tempat lapangan sepak bola Jelarai Tengah, Desa Jelarai Selor. Waktu jam 6:30 malam sampai selesai. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar umat Kristen mengalami sebuah kehidupan rohani yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan serta kehidupan iman yang disegarkan, hidup kembali diarahkan kepada juru selamat Tuhan Yesus Kristus sehingga akan terbentuk individu-individu yang berkualitas dan berakhlak mulia. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan ini kami memohon agar kiranya Bapak Ibu Gembala Jemaat untuk mengizinkan kami melakukan publikasi pelaksanaan KPIN ini di jemaat Bapak Ibu serta meneruskan informasi ini kepada jemaat agar dapat menghadiri kegiatan ini. Demikian permohonan dan undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik ke arah ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa. Ketua Pendeta Lukas Legi, STH MPDK, Sekretaris Krisina Septin, Master Pendidikan.
Ya, dan demikian undangan ini kami beritahukan kepada kita. Ya, kita doakan Bapak Gembala agar mungkin dalam minggu ini atau minggu depan sudah kembali ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Henok yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin tadi belum sempat memperkenalkan diri. Ya, mungkin ada yang belum kenal. Jadi hamba Tuhan ini adalah putra dari mendiang Bapak Anton yang sering beribadah bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah sekolah Alkitab tingkat 1, tingkat 2 di Beji. Ya, bahkan sampai menjadi staf di Beji, ya, di sekolah Alkitab. Ya, hampir 5 tahun ada di sana untuk mendalami firman Tuhan dan siap melayani. Dan sekarang membantu pekerjaan Tuhan di Silva Rahayu. Ya, di tempat pelayanan Pendeta Hagai Fernando, ya, untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Ya, dan hamba Tuhan ini masih lajang. Ya, belum ada calonnya. Ya, jadi mungkin kalau ada pemudi-pemudi yang rindu untuk menjadi hamba Tuhan, ya berdoa banyak, ya. Kalau memang jodoh tidak kemana, kata firman Tuhan, ya mintalah maka akan diberikan. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada kita. Hari Selasa ada doa di tempat ini, ya. Kami selalu mengadakan doa di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, doa syafaat. Kita menaikkan pujian penyembahan dan kita menerima kebenaran firman Tuhan juga pada hari Selasa jam 8:30 sampai 8:30 malam. Ya, dan hari Sabtu ada doa puasa yang diakhiri bersama-sama di pastori jam 4:30 sore. Ya, mungkin ini yang dapat kami informasikan kepada kita. Dan kami juga kembali ingatkan bahwa kegiatan pemuda merencanakan untuk mengadakan Natal Pemuda, ya, di awal Desember di tanggal 2. Jadi mungkin mereka dalam waktu dekat akan mengadakan persiapan-persiapan dan mungkin juga mereka akan mencari dukungan dana. Oleh sebab itu kita dukung pelayanan pemuda yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Di nama Tuhan kita sudah mendengarkan pengumuman. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Memberkati aku berlimpah-limpah.
Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan pada hari ini Bapa. Kami berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Baik itu yang beribadah di gereja ini saat ini Bapa, ataupun beribadah di tempat mereka masing-masing di rumah, di perjalanan dimanapun karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Tuhan kiranya memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa yang menghambat iman, kami juga lepaskan itu di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan-pergumulan berat saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berikan kami lutut yang kuat untuk kami berdoa dan bersandar hanya kepada Engkau Bapa. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan ngengat akan menghabisinya, tapi kami mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Berkati pendidikan anak-anak kami Bapa. Berikan mereka kecerdasan, kepintaran, mereka unggul di sekolah dimanapun mereka berada. Tumbuh kembang mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Remaja dan pemuda juga dalam masa muda mereka, pergaulan-pergaulan yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami halaukan dalam nama Yesus. Biarlah mereka dibentengi oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Mereka dibekali agar mereka menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang melayani Tuhan, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Rencana Natal Pemuda pada tanggal 2 Desember kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kalau Tuhan kehendaki, mereka akan melaksanakan kegiatan Natal ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa juga pada saat ini Bapa, untuk Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong, dimanapun dia melayani pada saat ini, Tuhan pakai semakin luar biasa. Berikan kesehatan. Kapan dia akan kembali, Tuhan akan siapkan hari yang terbaik, kendaraan yang terbaik, biaya yang dibutuhkan untuk kembali. Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, pendeta muda Henok yang sudah memberkati kami di dalam ibadah ini melalui firman-Mu. Tuhan pakai semakin luar biasa lagi untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencananya pada saat ini, Tuhan campur tangan Bapa. Biarlah pemakaian Tuhan semakin nyata. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami masuk di dalam suasana politik. Ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah bangsa kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Karena bangsa ini adalah milik kepunyaan daripada Tuhan. Biarlah suasana politik ini menjadi suasana yang damai Bapak, yang memiliki demokrasi yang baik di dalamnya. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, hingga pemerintahan terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, adil dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Kalimantan Utara. Berkati Kalimantan Utara, berkati Kabupaten Bulungan, berkati kota kami Tanjung Selor. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang melayani Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan jadikan kami satu dalam kami melayani akan Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mulai dari kota-kota yang besar hingga pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk dilayani Bapa. Karena penghiburan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pada saat kami melihat orang-orang datang mencari Engkau, orang-orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Pembangunan yang sedang kami hadapi pada saat ini, kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Semua yang mengambil bagian di dalam pembangunan ini, Tuhan balas memberkati. Baik itu yang memberikan dana, memberikan ide-ide Bapak, memberikan tenaga untuk pembangunan ini, semuanya Tuhan balas memberkati sesuai dengan kelimpahan. Bahkan panitia yang bekerja dengan begitu keras, Tuhan juga balas memberkati. Terima kasih Tuhan. Pelayan altar yang mengambil bagian pada siang ini juga, Tuhan limpahkan terus talenta-talenta yang luar biasa kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa.
cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyerta dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kami saat ini, besok, dan sampai seterusnya hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Berikan kami hati hamba, karena kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kami akhiri ibadah kami yang diberkati Tuhan pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.